Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Pada proyek ke-7 ini kita akan membahas mengenai spreadsheet dengan penyimpanan data, di mana dalam proyek kali ini kita mengambil contoh yaitu perusahaan Minifund. Jadi pada proyek kali ini kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar data dengan kapabilitas penyimpanan data dengan menggunakan klik mouse, di mana dalam contoh ini tuh kita mengajarkan sebuah lembar harga untuk cara traveler Minifund, di mana Minifund ini tuh memiliki sebuah harga dasar dan juga 3 pilihan, di mana pembeli itu dapat memilih warna, jenis transmisi, dan juga ban khusus. Untuk contoh lembar data ini, kita menggunakan 3 fitur. Yang pertama bisa kita lihat yaitu menu drop down, kemudian yang kedua adalah tombol radio, dan yang ketiga adalah tombol cek, di mana kotak cek ini digunakan untuk menyimpan pilihan-pilihan pembeli. Selanjutnya, lembar data yang akan menyediakan nilai data yang disimpan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, pada contoh kali ini, itu kita membutuhkan 2 lembar data. Yang pertama adalah car, kemudian yang kedua adalah option, di mana lembar data option itu harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian ditampilkan pada lembar data car. Untuk membuat contoh kali ini, kita mulai dengan membuka Excel, kemudian membuat lembar data baru, di mana ketika kita membuka Excel pertama kali, maka akan langsung ada 3 lembar kerja. Kita bisa menghapus lembar kerja yang ketiga, kemudian mengubah lembar kerja yang pertama menjadi car, kemudian lembar data yang kedua menjadi option. Yang selanjutnya kita akan membuat lembar data pilihan option terlebih dahulu. Jadi lembar data option itu memberikan informasi untuk menu drop down, tombol radio, dan juga kotak cek. Untuk pilihan warna itu terdapat 6 pilihan, di mana itu tertulis pada sel A2 dimulai dari gold, kemudian sampai A7 yaitu metallic red. Ada gold, white, green, blue, silver, dan metallic red. Untuk tombol radio kita ada 2 pilihan, yaitu manual transmission dan juga automatic transmission, di mana setiap pilihan itu memiliki harganya masing-masing. Untuk manual itu seharga $150 dan yang untuk otomatis itu seharga $1.200. Dan yang kotak cek itu digunakan untuk menyimpan pilihan pembeli untuk ban-ban khusus dengan tambahan biayanya jika memilihnya, di mana kalau dia memilih special tires, di mana true dia mendapatkan tambahan harga yaitu $450, tapi jika tidak mencentang kotak ceknya maka tidak ada tambahan biaya. Selanjutnya itu lembar data mobil atau car. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menulis kata Tera Traveler Minifund, di mana kita lihat di A1. Setelah menulis Tera Traveler Minifund, yaitu kita memasukkan kata seperti cost, kemudian feature, kemudian best price, color, transmission, special charge, dan juga total. Kita masukkan juga yang di sel G1 ini annual interest rate, kemudian month of loan, dan juga monthly payment. Setelah kita membuat itu, kita langsung membuat yang ini, menu drop down. Jadi menu drop down ini ada di menu developer. Jadi biasanya tuh menu developer atau toolbar developer ini itu biasanya tidak ada. Jadi untuk agar toolbar itu keluar, kita bisa mengikuti perintah ini, yaitu klik file, kemudian klik option, kemudian pilih customize, setelah itu beri centang pada developer, kemudian klik OK. Sehingga nanti untuk yang toolbar developer akan keluar. Setelah itu kita klik insert, langsung pilih yang form control ini. Jadi untuk checkbox ya di klik checkbox, untuk radio bisa kita klik radio, dan untuk yang menu drop down bisa kita klik menu drop down. Kemudian selanjutnya kita buat yang menu drop down dulu. Jadi setelah kita milih drop down, kemudian kita membuat agar sel A2 hingga A7 yang ada pada lembar option itu direkam dalam sel A1 yaitu judulnya. Jadi langkah membuatnya itu klik menu drop down-nya, kemudian klik
ketika kita ingin membuatnya itu arahkan kursor ke kata color yaitu pada sel C5, kemudian tekan terus hingga sampai ke sudut kanan bawah kotak itu baru kita lepas sehingga akan terbentuk kotak seperti ini. Setelah itu pilihlah perintah format, kemudian subperintah kontrol untuk menampilkan layar seperti ini. Setelah itu input rank-nya bisa kita lihat yaitu lembar kerja option rank A2 sampai A7 di mana sel link-nya yaitu ada di option A1. Selanjutnya yaitu membuat tombol radio di mana ini terletak di sebelah kata transmission pada lembar data card. Pilihlah perintah format, kemudian perintah control, setelah itu pilih opsi check, yaitu kita bisa ini pilih check sehingga nanti transmisi manualnya itu akan terpilih sejak awal. Kemudian sel link itu berisi option C1 yaitu lembar kerja sel C1, setelah itu klik OK, kemudian klik cursor mouse di dalam kotak tombol radio, kemudian ubah yang kan biasanya namanya ini adalah option button 1, kita ubah menjadi manual. Setelah itu kita buat yang tombol radio yang kedua itu sama, tapi pilihannya yaitu diganti dengan otomatik. Untuk link selnya masih tetap sama, karena jika kita milih link selnya itu berbeda, nanti dia bisa diklik dua-duanya, padahal ini bisa cuma salah satunya aja. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat kotak check atau checkbox, dimana pilihlah kotak check di developer tadi. Setelah itu gambar kotak checknya di sebelah kata special tars pada lembar data card, kemudian pilih format diikuti dengan perintah control. Setelah itu kita pilih yang unchecked, bukan yang checked tapi unchecked. Setelah itu kita tulis optionnya C6 yang akan mencatat true jika kotak itu dicentang dan false jika tidak. Sebelum melanjutkan ke perintah selanjutnya, itu yang perlu diingat itu kita perlu mengubah format-format yang ada di lembar kerja card. Jadi misalnya kalau itu adalah mata uang atau uang yang menggambarkan uang, jadi kita ubah menjadi mata uang dollar. Tapi kalau persentase kita ubah formatnya menjadi persentase juga. Selanjutnya adalah menghitung nilai berdasarkan pilihan-pilihan. Jadi yang tertera nanti jumlah nilainya itu akan ditotal. Untuk sel A5 itu adalah biaya yang diterapkan untuk warna minifan. Hanya satu warna yaitu metallic red yang dikenakan biaya tambahan yaitu sebesar $250. Jadi kita membuat pernyataan if dengan menggunakan rumus if untuk sel A5 untuk menguji apakah nilai dalam option A1 adalah 6. Metallic red itu ada di pilihan ke-6 pada menu drop-down. Jadi jika nilainya 6 maka kenakanlah biaya 250, jika tidak biaya yang dikenakan adalah 0. Untuk harga transmisi juga dibuat pernyataan if berdasarkan nilai dalam sel C3, di mana jika nilainya 1, maka sel A6 pada lembar data card harus ditentukan pada nilai option C2, yaitu yang harganya manual. Tapi jika tidak, yaitu otomatis, maka nilai tersebut haruslah berjumlah pada option C3, yaitu yang otomatis. Kemudian sel A7 itu harus menampilkan harga untuk ban khusus, dimana jika kotak cek ban khusus tidak memiliki tanda cek, yaitu tidak dicentang, maka nilai pada sel option C6 akan menjadi true dan jumlahnya harus diambil dari sel option C7 yang di bawahnya, dimana pernyataan if-nya itu terbaca sama dengan if kurung buka option C6 sama dengan true, maka option C7, jika tidak 0. Selanjutnya yaitu menghitung pembayaran bulanan. Jadi jumlah total itu ada di sel A6, di mana itu adalah jumlah dari sel A7 hingga A4 hingga A7. Jumlah ini tuh digunakan untuk menghitung pembayaran bulanan. Untuk menggunakan fungsi keuangan, jadi untuk menghitung pembayaran bulanan kita menggunakan rumus PMT di Excel. Itu dibutuhkan nilai jumlah atau amount, kemudian tingkat suku bunga atau interest rate, dan juga jumlah pembayaran number of payment. Jadi pembayaran pernyataannya itu adalah sama dengan PMT kurung buka interest, kemudian koma period, koma present value. Dimana pada contoh ini suku bunga itu diisikan pada F1 dan jumlah periode pada sel F2 ini ditulis sendiri.
baru nilai sekarangnya atau jumlah pinjamannya adalah jumlah total dalam A6. A8. Kemudian maka formulanya adalah sama dengan PMT, kurung buka F1/12. Jadi untuk yang interest atau bunganya itu dibagi 12 karena kan itu kalau bunga kan biasanya per tahun. Jadi karena ini dibayar bulanan maka dibagi 12, F2, A8. Selanjutnya yaitu menampilkan laba. Jadi pada contoh ini kita akan buat dua makro di mana satu digunakan untuk membuat dan menunjukkan laba dari pembelian dan yang satu lagi untuk menyembunyikan laba dengan cara menghapus sel yang menghitung laba. Kita mulai dengan memilih perintah view, diikuti perintah makro, kemudian klik record new makro. Namakan makro ini yang pertama adalah show. Pada titik ini klik kursor, kemudian tombol keyboard akan tercatat. Untuk membuat makro guna menunjukkan laba, klik pada sel A10 pada lembar data car, kemudian kita masukkan formula atau rumus yaitu sama dengan A8 dikali 0,1 untuk menghitung jumlah laba sebesar 10% biaya total. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita ke perintah view, kemudian makro, dan milih stop recording. Yang selanjutnya yaitu kita sama tapi untuk menyembunyikan laba, jadi kita namai makronya hide, kemudian kita klik kursor A10 jika tadi kita menulis rumus. Yang selanjutnya kita tekan tombol delete sehingga menghapus formula yang menghitung laba sehingga menyembunyikan jumlah laba tersebut. Selanjutnya yaitu menyimpan dan mengedit contoh. Jadi setelah kita selesai membuat proyek tadi, kita bisa menyimpan dengan klik file, kemudian simpan. Terus kemudian kita namai file tersebut misalnya example P7. Setelah kita simpan, kita coba lembar data yang kita buat, pastikan teknik-tekniknya itu bekerja dengan baik dan juga perhitungan dan formatnya itu sudah benar. Tetapi jika terdapat kesalahan, kita bisa mengeditnya terlebih dahulu kemudian menyimpannya kembali. Terima kasih, demikian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di proyek selanjutnya dan bye.